Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar.
Akhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhir dari pembahasan kita pada pertemuan yang telah lewat, kita telah membahas sampai pada pembahasan manzilatus shalah fil Islam, kedudukan salat di dalam al-Islam. Kita sudah sebutkan sampai 9 pembahasan poin. Kemudian kita lanjutkan di antara kedudukan salat di dalam al-Islam, iftatahallahu a'malal muflihin bis salah. Allah Ta'ala ketika menyebutkan sebab-sebab keberuntungan orang beriman dalam surah Al-Mu'minun, di awal surah Al-Mu'minun di ayat yang pertama sampai di ayat yang ke-9, Allah Ta'ala memulai keberuntungan orang beriman yang paling pertama dengan menegakkan salat. Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan keberuntungan orang beriman itu ada beberapa sifat. Sifat yang pertama yang Allah Ta'ala sebutkan, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, baik, di antara kedudukan salat di dalam al-Islam, Allah Ta'ala memerintahkan orang yang tidur dan orang yang lupa untuk mengqadha salatnya. Itu di antara kedudukan salat dalam al-Islam. Ya, orang yang tidur dan orang yang lupa, dia diperintah untuk mengqadha salatnya. Kapan dia tidur, wajib dia tegakkan salat. Kapan dia lupa, dia tegakkan salat. Dan itu dalil menunjukkan bahwa salat ini adalah suatu yang sangat muakkad. Karena Nabi SAW bersabda, man nasiya salatan falyasalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa dari salat, siapa yang lupa dari salatnya, dia lupa, maka hendaklah dia mengerjakan salat itu kapan dia ingat. Kapan dia ingat. Dalam riwayat yang lain, man nasiya salatan aw nama anha. Barang siapa yang lupa dari salatnya atau dia tertidur, maka hendaklah dia mengerjakannya kapan dia ingat. Tidak ada kafarah bagi dia kecuali mengerjakan salat itu. Ya, kecuali mengerjakan salat. Kemudian Syekh rahimahullah taala berpindah ke pembahasan berikutnya, yaitu khasaisus shalah fil Islam, kekhususan salat dalam al-Islam. Iya. Kekhususan salat dalam al-Islam. Dari kekhususan salat dalam Islam yang pertama, Allah Ta'ala menamakan salat dengan nama iman. Ya, dengan nama iman. Iya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menelantarkan iman kalian. Iman yang dimaksudkan di sini adalah salat kalian menghadap Baitul Maqdis. Ya, karena sebelum Nabi SAW diperintahkan salat menghadap Ka'bah, Masjidil Haram, ya sebelumnya Nabi dan para sahabat salatnya menghadap Baitul Maqdis. Ya, salatnya menghadap Baitul Maqdis. Dan seluruh Nabi dan Rasul semuanya salat menghadap Baitul Maqdis. Semuanya. Kecuali Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Ya, dan awalnya Islam, Nabi SAW salatnya menghadap Baitul Maqdis. Ya, setelah itu turun ayat Al-Quran, lalu Allah Ta'ala memindahkan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis, lalu menghadap ke mana? Ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Ya, bagaimana dengan salat yang sudah lewat? Dengan salatnya mereka yang salat menghadap Baitul Maqdis, maka terkait dengan ini Allah Ta'ala berfirman di ayat yang kita sebutkan tadi, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala sekali-kali menelantarkan iman kalian. Iman yang dimaksudkan di sini adalah apa? Salat kalian menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ini keistimewaan atau kekhususan salat yang pertama. Baik. Kekhususan salat yang kedua, salat di dalam Al-Quran digandengkan dengan banyak ibadah. Dia digandengkan dengan banyak
al-ibadah. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 43, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Digandengkan ibadah salat dengan ibadah yang lainnya. Allah gandengkan salat dengan menyembelih, fasalli li rabbika wanhar. Ya, dalam surah Al-Kautsar ayat 2 Allah gandengkan antara salat dengan menyembelih. Iya. Kemudian di surah Al-An'am ayat 162 Allah berfirman, Allah gandengkan salat dengan ibadah-ibadah yang lain. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini semuanya digandengkan salat dengan ibadah-ibadah yang lain, menunjukkan kekhususan salat. Khususan salat. Kemudian yang ketiga, ya, Allah Ta'ala perintahkan nabinya untuk bersabar menegakkan salat. Iya. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bersabar dalam menegakkan salat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kalian untuk menegakkan salat dan sabarlah kalian dalam menegakkan salat. Ya, jadi di sini kekhususan salat Allah Ta'ala khususkan agar kita bersabar dalam melaksanakan salat. Karena melaksanakan salat itu bukanlah perkara yang ringan. Ya, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar. Dan yang kedua, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara yang salat, dengan cara salat. Ya. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya salat itu adalah perkara yang berat. Berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian dari keistimewaan kekhususan salat, ya, Allah Ta'ala mewajibkan salat itu ala kulli halin, dalam seluruh kondisi keadaan apapun. Di kondisi dan keadaan apapun seorang hamba, ya, wajib dia menegakkan salat. Hamba tidak diberikan udzur meninggalkan salat karena sakit. Tidak dikasih udzur meninggalkan salat karena takut. Tidak dikasih udzur meninggalkan salat karena safar. Kondisi seberat apapun, meskipun mereka tidak mendapatkan air untuk berwudu, dan meskipun mereka tidak mendapatkan debu dan tanah untuk bertayamum, tetap wajib salat. Jadi intinya salat ini adalah sesuatu yang diwajibkan dan tidak ada udzur bagi orang yang tidak meninggalkan salat selama dia masih sadar, begitu. Selama dia masih sadar, kecuali dia sudah mati baru berhenti salat. Ya, selama dia masih sadar, walaupun dia sudah sakit berat, tetap dia wajib salat. Ya, walaupun dia sakit, walaupun dia takut, walaupun dia safar, ya, walaupun dia tidak mendapatkan air untuk berwudu, tetap dia wajib salat. Dan ini taib keistimewaan salat, la tasqutu ma'asabatil akal. Salat itu tidak akan pernah digugurkan selama akal masih ada, ya, selama akal masih ada. Bagaimanapun beratnya sakitnya. Makanya orang yang sakit wajib dia dituntun salat. Wajib dia dituntun untuk melaksanakan salat walaupun dalam keadaan dia berbaring. Nah, bahkan walaupun dalam keadaan dia keluar najis. Ya, walaupun dalam keadaan dia keluar najisnya. Dia kencing di badan, dia buang air besar, tetap dia wajib salat. Tetap dia wajib salat. Nah, kemudian di antara kekhususan salat ini, Allah Ta'ala mempersyaratkan seorang mengerjakan salat dalam kondisi yang paling sempurna. Iya. Seorang diperintah melaksanakan salat dengan cara yang paling sempurna keadaannya, bukan sembarangan begitu. Di kondisi keadaan yang paling sempurna. Seperti apa? Dia diwajibkan bertoharoh. Kemudian dia disunnahkan memakai pakaian yang indah. Kemudian disuruh menghadap ke kiblat. Di mana syarat-syarat ini tidak dipersyaratkan pada ibadah yang lain, ya, tidak dipersyaratkan pada ibadah yang lain, tapi khusus untuk salat Allah Ta'ala perintahkan kita di kondisi yang paling baik, berwudu, suci dari najis, suci dari hadas, ya, suci dari najis dan suci dari hadas, itu syarat. Kemudian diperintahkan pula memakai pakaian yang baik, ya, enggak boleh seorang dan tidak pantas seorang melaksanakan salat dengan menggunakan pakaian yang tidak layak.
dan disuruh menghadap ke kiblat, disuruh menghadap ke kiblat. Ya. Baik. Kemudian di antara keistimewaan dan kekhususan salat ini, seorang dilarang menyibukkan diri ketika melakukan salat, dia dilarang menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan bagian dari salat. Bahkan salatnya bisa menjadi batal kalau dia melakukan hal-hal yang bukan bagian dari salat, seperti dia ketawa, tersenyum, apa dia tertawa misalnya. Naam. Atau dia terlalu berlebihan dalam bergerak yang bukan bagian dari salat. Ya. Baik. Seorang dilarang memikirkan macam-macam. Ya, seorang dilarang berbicara dan seterusnya yang menunjukkan dari kekhususan salat. Naam. Kemudian di antara kekhususan salat ini, di dalam salat terkumpul seluruh macam ibadah. Seluruh macam ibadah. Terkumpul seluruh macam ibadah. Ada ibadah bacaan, ada ibadah yang bentuknya amalan perbuatan, berdiri, ruku, sujud. Itu semuanya adalah ibadah. Berdiri, ruku dan sujud. Itu adalah ibadah badaniyah. Ada ibadah badaniyah. Ada ibadah kauliyah, ibadah berupa bacaan. Ada ibadah berupa zikir, ada ibadah berupa bacaan Quran, ya. Baik, dan terkumpul ibadah ucapan, ibadah hati, dan ada ibadah badan, Baik. Kita masuk di pembahasan yang baru, yaitu tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Tentang hukum orang yang meninggalkan apa? Salat. Apa hukum orang meninggalkan salat? Dalam hal ini ada rincian orang meninggalkan salat. Rincian yang pertama, meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya. Ya, ini bentuk yang pertama meninggalkan salat. Maka siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat, ya, mengingkari kewajiban salat, meskipun dia salat, tapi kalau dia mengingkari kewajibannya, maka dia kafir, kufurnya kufur akbar berdasarkan ijma' kaum muslimin. Walaupun dia salat, maka dia kafir kalau dia mengingkari kewajibannya. Kondisi kedua, orang meninggalkan salat karena dia malas. Orang yang meninggalkan salat karena dia meremehkan salat. Naam. Tapi dia meyakini salat itu wajib. Tapi dia meninggalkannya karena dia malas. Dia meremehkannya, dia menganggap tidak apa-apa meninggalkan salat. Maka menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat para ulama, hukumnya juga kufur, keluar dari Islam. Kalau dia malas, walaupun sebagian para ulama berpendapat orang yang meninggalkan salat karena malas, selama dia meyakini kewajibannya, sebagian ulama berpendapat tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Tapi kufurnya kufur asgar gitu. Kufurnya kufur asgar, kufur kecil. Namun pendapat yang benar bahwa meninggalkan salat karena malas, walaupun dia meyakini kewajibannya, maka dia kafir, keluar dari al-Islam. Kapan dia keluar dari al-Islam? Catatannya yang paling penting, jika dia meninggalkan salat karena malas dan dia meninggalkan salat pada kebanyakan salat. Baik dia meninggalkan kebanyakan salat atau seluruh salat dia tinggalkan terus-menerus, atau kebanyakan dia tinggalkan salat. Misalnya dicontohkan oleh para ulama, dia tidak salat kecuali salat Jumat saja. Ya. Nah, ini dihukumi kufur. Atau dia tidak salat kecuali 2 kali dalam setahun, salat Id. Sisanya enggak ada salat. Maka yang seperti ini kufur kata para ulama. Kalau dia tinggalkan salat, apakah dia tinggalkan seluruhnya atau dia tinggalkan sebagian besarnya salat dia tinggalkan. Ya, maka menurut pendapat yang paling kuat, meninggalkan salat karena malas, walaupun dia meyakini kewajibannya, jika dia meninggalkan keseluruhan salat atau kebanyakan salat dia tinggalkan, maka dia dihukumi kufur menurut pendapat yang paling kuat. Dan ini tentunya dalilnya sangat banyak sekali, tidak bisa kita paparkan satu persatu, ya, tidak bisa kita paparkan satu persatu. Ya, di antaranya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Pemisah antara kami dan mereka orang-orang kafir dan munafik adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Hadis lain, di hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, pemisah antara seorang muslim
dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Ini dalilnya sangat banyak sekali. Dinukil oleh Abdullah bin Syakik, salah seorang tabi'in. Abdullah bin Syakik berkata, "Kana ashabu Rasulillah la yarawna syai'an minal a'mali tarakahu kufrun ghair shalah." Adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak memandang ada suatu amalan jika ditinggalkan menyebabkan orang jadi kafir kecuali salat. Artinya banyak amalan dalam Islam, kalau ditinggalkan amalan itu orang tidak kafir kecuali salat. Itu akidah yang diyakini oleh para sahabat, kecuali salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Jadi ini nukilan-nukilan meninggalkan salat hukumnya kufur. Itu nukilannya sangat banyak, bahkan dinukil oleh para tabi'in. Itu adalah mazhab kebanyakan para ulama yang dikeluarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, kalau ada orang yang tidak pernah mengerjakan salat sama sekali, maka gimana kalau dia meninggal? Ya, sebagian para ulama, Syekh Shalih Fauzan memberikan fatwa tidak boleh dimandikan oleh kaum muslimin. Tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tidak dimandikan oleh kaum muslimin, tidak diurus jenazahnya oleh kaum muslimin. Kalau diketahui dia tidak pernah salat. Iya, kalau diketahui dia tidak pernah salat. Iya. Karena pendapat yang paling kuat dianggap kufur oleh para al-ulama, dianggap kufur oleh para al-ulama. Nah, ini yang benar insyaallah taala. Baik, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu fadlus shalah, keutamaan salat. Keutamaan salat yang pertama, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis shalah, tegakkanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh berzikir kepada Allah Ta'ala pahalanya sangatlah besar. Maksudnya salat. Maksudnya apa? Salat. Ini ikhwan, bagi orang yang salat dengan benar, maka itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, kalau ada orang yang salat belum bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, mungkin dia masih butuh memperbaiki salatnya. Dia butuh memperbaiki salatnya. Perbaiki salat, karena salat yang benar pasti akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, keutamaan salat yang kedua, salat adalah amalan yang paling afdal setelah dua kalimat syahadat. Seluruh amalan yang paling afdal adalah salat setelah syahadat. Ya, setelah syahadat. Maka Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ayyul amali afdal? Amalan apakah yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, as-salatu liwaktiha, menegakkan salat pada waktunya. Di mana seorang menegakkan salat pada waktunya? Di masjid. Menegakkan salat pada waktunya yang paling baik di mana? Di masjid. Bagi laki-laki. Maka menegakkan salat pada waktunya ini, itulah amalan kata Nabi yang paling afdalnya. Maka jagalah salat di masjid. Ya, summa qultu ayyu, summa qultu summa ayyu. Kemudian aku berkata, lalu amalan apa setelah salat? Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Itu amalan yang paling mulia, amalan yang paling besar. Kemudian yang ketiga, amalan apa setelahnya? Nabi menjawab, jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Nabi mengedepankan keutamaan ibadah yang paling afdal salat, lalu berbakti kepada kedua orang tua, lalu berjihad di jalan Allah. Maka berbakti kepada kedua orang tua lebih besar daripada orang pergi berjihad. Makanya ada orang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya punya orang tua, tidak ada yang menuntunnya, tidak ada yang merawatnya, tidak ada yang mengurusinya. Sedangkan saya punya kewajiban untuk apa? Berjihad. Maka Nabi berkata, berjihadlah engkau bersama kedua orang tuamu. Iya, maka dia disuruh untuk merawat dan mengurus orang tuanya. Ini pahala luar biasa, hewan. Pahala yang luar biasa. Maka seorang muslim nggak boleh dia menelantarkan kedua orang tuanya,
Ya, tidak boleh dia melantarkan kedua orang tuanya. Ya, karena di zaman kita ini banyak orang yang menelantarkan kedua orang tuanya. Kemudian di antara keutamaan salat, ya, di antara keutamaan salat adalah menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Dan ini banyak sekali hadisnya, ya. Salat ini akan menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa kita, akan membersihkan muslim dari dosa dan kesalahannya. Nabi SAW bersabda, "Masalus salawatil khams," perumpamaan menegakkan salat 5 waktu seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu rumah kalian. Lalu dia mandi dari air itu setiap hari 5 kali sehari. Ya, kata Nabi, apakah masih ada tersisa kotoran padanya? Kalau dia mandi 5 kali sehari, apakah masih tersisa kotoran? Jawabannya tidak. Maka demikianlah orang yang salat 5 kali sehari itu akan membersihkan dia dari apa? Dari dosa. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sangat banyak, salat 5 waktu itu akan menjadi kafarah penebus dosa-dosanya idza tajtanibal kabair, selama dia meninggalkan dosa besar. Selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, kemudian di antara keutamaan salat ini, dia adalah cahaya bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menjaga salatnya, itu akan menjadi cahaya yang sangat dia butuhkan. Di dunia Allah akan berikan kita hidayah, cahaya, dan di akhirat Allah Ta'ala akan memberikan cahaya. Dengan cahaya ibadah salat. Dan ini hadisnya juga sangat banyak. Di antaranya, ya, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu nurun." Salat itu adalah cahaya. Di kuburan manusia sangat membutuhkan cahaya. Dan salat adalah cahaya yang paling baik untuk menerangi seseorang di alam kuburnya. Demikian pula manusia di akhirat akan ditimpa kegelapan dan mereka sangat membutuhkan cahaya. Mereka sangat membutuhkan cahaya, terutama ketika mereka berada di atas as-sirat, di atas jembatan, ketika mereka akan melewati jembatan itu. Mereka sangat membutuhkan cahaya, dan salat ini adalah cahaya yang paling terbaik memberikan penerangan bagi seorang hamba di dunia, di alam kubur, sampai di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Basyiril masya'in fi dzulmi ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah." Coba lihat hadisnya. Kata Nabi SAW, berikan kabar gembira bagi orang yang berjalan menuju ke masjid di waktu yang gelap. Ada di masa Nabi SAW tidak ada lampu, ya, tidak ada cahaya, nggak ada kayak lampu merkuri seperti kita saat ini. Maka orang berjalan di waktu Isya gelap, apalagi di waktu subuh itu jalannya gelap. Maka Nabi memberikan kabar gembira, "Basyiril masya'in," berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan kaki menuju ke masjid di waktu yang gelap, berikan kabar gembira dengan mereka bin nurit tam, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dan kita semuanya masyarakat muslimin sekali lagi sangatlah membutuhkan cahaya ini. Setelah kita mati, kita akan membutuhkan cahaya ini. Makanya jagalah salat, terutama salat Isya dan salat subuh. Terutama salat Isya dan salat subuh dijaga itu. Nah, kenapa? Karena dua ini, ibadah ini, siapa yang menjaganya dia akan masuk surga. Ya, bahkan salat asar dan salat subuh itu, ya, yang paling afdalnya, ya. Yang paling afdalnya salat asar dan salat subuh. Siapa yang menjaga salat asar dan salat subuh, maka Nabi SAW menjamin untuknya apa? Surga. Salat asar dan salat subuh. Karena itu salat yang paling afdal di antara seluruh salat yang disebutkan dalam hadis. Nah, dan Nabi SAW bersabda bahwasannya salat itu akan menjadi cahaya bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Burhan, dia akan mendapatkan burhan, wa najatan, dan dia akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, dan siapa yang tidak menjaga salatnya, dia tidak akan mendapatkan cahaya dan keselamatan pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah ma'aqurun, dan orang yang tidak menjaga dan memelihara salatnya, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan Qarun, wa Fir'aun, wa Haman. Ini ancaman.
Orang yang tidak memelihara dan menjaga salatnya, dia telantarkan salatnya, dia pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama dengan siapa? Qarun. Kenapa dia bersama Qarun? Ya, para ulama menafsirkan kenapa dibangkitkan bersama Qarun, karena Qarun dia meninggalkan ibadah dan dia meninggalkan salat karena terfitnah dengan perdagangan. Terfitnah dengan urusan dunia. Ya, terfitnah dengan urusan harta. Sedangkan Fir'aun meninggalkan ketaatan dan ibadah ya karena dia terfitnah dengan jabatannya, dengan kepemimpinannya sebagai pemimpin. Maka pemimpin yang meninggalkan salat dia akan bersama dengan Qarun. Orang yang terfitnah dengan harta benda, meninggalkan ketaatan dan ibadah, dia akan bersama Qarun. Wa Haman. Dan orang yang terfitnah dengan jabatan, maka di akhirnya dia meninggalkan salat, maka dia bersama dengan Haman. Dan di antara dalil yang lain, keutamaan salat yang lain, yarfa'ullahu bihad darajat wa yahuttul khataya. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang menegakkan salat, dan Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa orang yang mengerjakannya. Nabi SAW bersabda, alaika bikasratis sujud. Wajib atas kalian untuk memperbanyak sujud. Ya, alaika, sepantasnya kalian memperbanyak sujud. Maksudnya perbanyak salat sunnah. Fa innaka lan tasjud lillah. Karena tidaklah kalian menegakkan sujud karena Allah satu kali sujud, kecuali satu sujud itu akan mengangkat derajatmu dan akan menghapuskan satu dosamu. Jadi kalau orang salat 2 rakaat, berarti dia sujud berapa kali? Kalau dia salat 2 rakaat, berarti dia sujud berapa kali? 4 kali. Ya, dia sujud 4 kali. Maka orang yang sujud 1 kali sujud, illa rafa'akallahu biha darajah, Allah Ta'ala akan mengangkat derajatmu. Berarti terangkat 2 rakaat ini, terangkat 4 derajatnya dan terhapus 4 dosanya. Iya. Belum lagi kalau kita baca hadis-hadis yang lain ya, kalau orang salat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah salah seorang di antara kalian kalau dia pulang ke rumahnya, dia diberikan harta 3 onta gratis. Kalau dia pulang dikasih 3 onta gratis. Sampai di rumahnya dia mendapatkan hadiah 3 onta. 3 onta luar biasa ya. Kata para sahabat, bala, benar ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Salah seorang di antara kalian yang sholat membaca 3 ayat, itu pahalanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan 3 onta. Iya. Dibandingkan 3 onta. Kalau dia baca 4 ayat, lebih utama dibandingkan 4 onta. Ya cuma hanya saja kita di dunia ini ya tidak melihat pahalanya. Coba kalau kita lihat pahalanya ya. Coba kalau kita baca saja qul huwallahu ahad misalnya. Setelah selesai baca Al-Fatihah, kita baca surah di salat sunnah, misalnya kita salat sunnah, kita baca qul huwallahu ahad 1, Allahus samad 2, lam yalid wa lam yulad 3, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa ayat? 4 ayat. Orang membaca qul huwallahu ahad ini 1 surah 4 ayat saja yang pendek, dia sudah mendapatkan pahala lebih besar dan lebih utama dibandingkan 4 onta yang dia dapatkan. Salat sunnah itu ya. Ini keutamaan salat. Keutamaan salat. Di samping Allah mengangkat derajat, demikian pula Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa dari setiap sujudnya. Ya coba kalau seandainya orang dijamin melakukan ibadah itu langsung diberikan ganjaran pahala, tentulah kita paling semangat. Sampai Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma fil isya", kalau seandainya antum tahu keutamaan orang yang pergi ke masjid salat isya, maka dia pasti akan datang ke masjid walaupun dia merangkak, berjalan dengan pahanya dan lututnya. Iya. Kalau seandainya kalian tahu keutamaan salat isya di masjid, maka kalian akan mendatangi masjid meskipun kamu berjalan dengan kedua tanganmu dan kedua lututmu. Merangkak ya. Nah, dan Nabi SAW berkata juga di hadis semisal itu, kalau seandainya kalian mengetahui keutamaan shaf yang pertama, maka kalian akan berlomba siapa yang dahulu di antara kalian yang mengambil shaf yang pertama. Ini dalil tentang keutamaan shaf. Demikian pula azan. Jadi kita disuruh berlomba ikhwan. Kita disuruh berlomba.
As-sabiquna fid dunya was-sabiquna fil akhirah. As-sabiqun as-sabiqun. Ya, dalam Al-Qur'an as-sabiqun as-sabiqun maknanya as-sabiquna fid dunya, orang yang terdepan di dunia dalam ketaatan, maka mereka lah yang paling terdepan pada hari kiamat. Mereka lah yang paling terdepan pada hari al-qiyamah. Iya. Kemudian di antara keutamaan salat ini, berjalan menuju ke tempat salat, satu langkah diangkat derajat dan satu langkahnya lagi dihapuskan dosa. Kalau tadi sujud, di antara keutamaan salat yang tadi apa? Satu kali sujud diangkat derajat, bersamaan dengan itu dihapuskan dosanya. Satu kali sujud, dapatkan dua keutamaan tadi. Diangkat derajat, dihapuskan dosa. Kalau ini lain, orang yang berjalan, satu langkahnya itu akan mengangkat derajatnya, langkah yang keduanya dihapuskan dosanya. Dan ini dalil tentang keutamaan orang yang berjalan menuju ke masjid. Berjalan menuju ke masjid. Kata Nabi, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci dari rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, lalu dia datang ke rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban yang Allah Ta'ala syariatkan. Maksudnya tidak ada tujuan dia kecuali pergi salat di masjid, gitu. Enggak ada yang dia maksudkan dan dia niatkan kecuali salat. Ya, kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan, kecuali salah satu dari langkahnya akan menghapuskan dosanya dan langkah yang keduanya akan mengangkat derajatnya. Jadi kalau dia pergi ke masjid 100 langkah, 100 langkah itu dekat itu. Rumahnya dekat. Iya. Rumahnya sangat dekat. Kalau dia pergi ke masjid, dia butuh 100 langkah. Maka berarti satu langkahnya diangkat derajatnya, satu langkahnya dihapuskan dosanya. Berarti 50 apa? 50 derajat yang dia dapatkan dan 50 dosanya dihapuskan. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa ya. Salat. Tidak ada yang mengalahkan keutamaan salat ini yang semisal dengannya. Iya, yang semisal dengannya. Apalagi kalau berkumpul antara pergi menegakkan sholat dan sekaligus niat untuk pergi menuntut ilmu. Oh, lebih luar biasa lagi. Lebih luar biasa lagi pahalanya. Berniat pergi ke masjid sholat sekaligus berniat untuk pergi menuntut ilmu. Ini pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Iya. Sehingga dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwa seorang ketika pergi ke masjid dianjurkan dia berjalan kaki. Kalau memungkinkan berjalan kaki, berjalan kaki. Iya. Yang kedua, dianjurkan seorang ketika pergi ke masjid, ketika dia berjalan kaki, dianjurkan memperpendek langkahnya. Karena itu dilakukan oleh para salaf. Diperpendek langkah. Jadi jangan melangkah terlalu pelan-pelan begini. Supaya apa? Supaya langkah antum terhitung, diangkatnya derajat dan dihapuskannya apa? Dosa. Ini keutamaan berjalan ke masjid, memperpendek langkah. Dan itu dilakukan oleh sebagian as-salaf. Bahkan sebagian di antara mereka dinukil oleh para ulama, ya, kalau mereka pergi ke masjid, mereka putar dulu satu kali, baru masuk masjid. Kenapa? Karena mereka menginginkan langkahnya itu mendapatkan pahala. Langkahnya mendapatkan apa? Pahala. Ini keutamaan orang yang berjalan. Kemudian di antara keutamaan salat yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW, tu'addu diyafa fil jannah biha kullama gadan ilaiha al-muslim aw raha. Iya. Orang yang bersegera pergi ke masjid, berbolak-balik. Orang yang berbolak-balik menuju ke masjid, tu'addu diyafa fil jannah, dia akan dipersiapkan perjamuan khusus di dalam surga. Jadi dia nanti, orang yang berbolak-balik pergi ke masjid ini, ada tempat khusus, manzilatan khusus, tempat tinggal khusus yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kullama gadan auraha, setiap kali dia berbolak-balik pergi ke masjid. Iya. Kita baca dulu hadisnya, baru saya terangkan maksudnya. Nabi SAW bersabda di dalam hadis Bukhari dan Muslim,
Man godan ilal masjid auraha. Siapa yang berbolak-balik pergi ke masjid. Berbolak-balik, pergi, pulang, pergi, pulang. Ya. Siapa yang berbolak-balik pergi ke masjid, adallahu lahu fil jannati nuzulan. Maka Allah Ta'ala akan menyiapkan untuk dia di dalam surga nuzulan. Nuzulan maksudnya manzilah, tempat tinggal khusus. Kullama goda auraha. Setiap kali dia pergi dan setiap kali dia apa? Dia pulang. Nuzulan, kata para ulama, yang dimaksudkan di sini adalah tempat tinggal untuk menjamu tamu ketika datang. Itu makna nuzulan ya. Jadi setiap kali siapa yang berbolak-balik pergi ke masjid, Allah siapkan nanti untuknya di dalam surga nuzulan. Apa itu nuzulan? Nuzulan kalau orang di dunia ini yang dimaksudkan adalah tempat tinggal khusus yang para tamu datang ke situ untuk dijamu. Ya, biasanya nuzulan ini kalau orang safar kemudian dia singgah di sebuah tempat, di tempat itu sudah lengkap fasilitasnya. Ya, ada makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, tempat istirahatnya. Sudah lengkap makanan dan minuman dan fasilitas di dalamnya. Nah, ini nanti akan diberikan kepada orang yang senantiasa berbolak-balik di masjid ya, berbolak-balik di masjid. Dan tentunya ini perjamuan Allah Subhanahu wa taala di surga ya tidaklah sama dengan perjamuan manusia di dunia, ya kan? Apa yang Allah persiapkan di surga itu berupa nuzulan tempat tinggal khusus ini tentu akan berbeda dengan apa yang menjadi fasilitas di kehidupan dunia, tidak akan mungkin sama. Jadi ini keutamaan khusus lagi ini ya untuk orang yang salat. Ini semuanya mempengaruhi hukum-hukum salat ya, pengetahuan antum tentang masalah apa? Salat penting. Iya. Kemudian di antara keutamaan salat ya, dari hadis yang kita bacakan tadi, siapa yang ingin mendapatkan keutamaan salat dengan langkahnya satu derajat diangkat satu langkah, langkah yang keduanya dihapuskan dosanya, hendaklah dia bersuci dari rumahnya. Ini keutamaan hadisnya, man tatahhara fi baitihi. Siapa yang bertahara dari rumahnya. Ini dalil menunjukkan bahwa siapa yang pergi ke masjid maka lebih afdal dia berwudu dari mana? Dari rumahnya, baru dia berjalan. Baru dia apa? Berjalan. Itu lebih utama. Ya, makanya di pembahasan kita selanjutnya di sini Nabi SAW bersabda, ya, la yatawaddau rajulun muslim fayuhsinul wudu. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia perbagus wudunya, lalu dia salat. Lihat, lalu dia salat, menunjukkan bahwa disunahkan memang dia berwudu terlebih dahulu sebelum dia berangkat ke masjid. Lalu dia salat, kecuali Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu antara salat itu dengan salat yang datang setelahnya. Iya. Kemudian di antara keutamaan salat, para malaikat akan senantiasa mendoakan orang yang salat selama dia masih di tempat salatnya. Ya, ini dalil keutamaan bagi mereka yang habis salat dia duduk di tempatnya dan dia menunggu salat yang datang setelahnya, atau dia duduk di tempatnya berzikir. Dia tetap di tempatnya berzikir. Selama dia di tempat duduknya itu, terus menerus malaikat mendoakan dia rahmat dan ampunan. Iya. Dalilnya ini sangat banyak ya. Al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu malam yuhdis. Nabi SAW bersabda, malaikat senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian madama fi musallahu, selama dia masih di tempat salatnya. Ini dalil tentang keutamaan habis salat tenang duduk. Astagfirullah, Allahumma antas salam. Selama dia di tempat salatnya, maka malaikat akan mendoakan dia. Apa doa malaikat? Taqul Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa orang ini. Warhamhu, rahmatilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah berikan dia taubat. Berikan dia apa? Taubat. Ma lam yu'dhi fihi, selama dia tidak menyakiti. Wa ma lam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Ini keutamaan bagi orang yang habis salat, duduk, tenang duduk. Antum tenang duduk berzikir di situ. Maka selama antum duduk berzikir di tempat antum,
maka terus menerus malaikat mendoakan antum di tempat duduknya antum. Ya, selama antum di tempat duduknya antum. Doanya apa tadi? Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosanya hamba ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah berikan dia taubat. Ma lam yu'dhi fihi, selama dia tidak menyakiti orang lain. Maksudnya selama dia tidak mengganggu orang yang ada di masjid. Maka antum di antara adab berada di masjid, jangan mengganggu orang lain. Antum mendapatkan keutamaan ini, jangan mengganggu orang lain di masjid. Dengan apa? Dengan suara antum tidak boleh diangkat dengan keras. Walaupun antum sedang membaca Al-Quran, tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah, orang yang sedang baca Quran yang lain, orang yang sedang salat. Ya, maka antum tidak boleh mengganggu orang. Ya, maka dia mendapatkan keutamaan ini selama dia tidak mengganggu malam yuhdis fihi. Yang kedua, selama dia tidak berhadas. Selama dia tidak berhadas. Ya, kecuali imam ya. Kalau imam, kalau dia habis salat, dari petunjuk Nabi SAW bagi imam, setelah dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan dia langsung menoleh. Tadi dia membaca, Nabi membaca apa? Nabi membaca terlebih dahulu. Kalau dia beliau imam, boleh membaca astagfirullah 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nanti setelah beliau membaca itu baru beliau menoleh, balik ke belakang, menghadap kepada makmum atau para sahabat. Nah, itu yang ditunjukkan oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia terus di tempat duduknya. Sudah salam kiri kanan masih duduk di tempat duduknya, tidak goyang-goyang. Ya, maka itu menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Selesai pembahasan keutamaan salat. Sisa satu lagi ya, saya bacakan satu hadisnya lagi baru kita tutup. Di antara keutamaan salat ini, keutamaan menunggu salat itu dihitung sebagai bentuk ribat fi sabilillah. Ini dalil tentang keutamaan orang yang apa? Orang yang menunggu waktu salat. Jadi ada keutamaan khusus bagi orang yang menunggu salat. Apa keutamaannya? Seperti dia melakukan ribat. Ribat itu dia menjaga perbatasan antara muslim dan kafir. Dia berjaga di perbatasan sebagai penjaga keamanan bagi kaum muslimin di kota dan di negara itu. Dia berjaga di pertengahan. Itu namanya ribat. Dan ribat ini antum tahu pahalanya ribat? Dalam hadis, orang yang berjaga di malam 1 hari di tempat perbatasan tanah muslim dan kafir bertikai, dia di pertengahan berjaga itu, dia 1 hari di situ pahalanya seperti dia beribadah 1 bulan. Dia seperti beribadah 1 bulan, sholat dan puasa. Itu ribat. Iya. Kemudian khusus untuk sholat, maka Nabi berkata, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya. Maka aku kabarkan pada kalian satu amalan yang dengan amalan itu Allah Ta'ala akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Maka para sahabat berkata, bala, iya ya Rasulullah. Maka Nabi menyebutkan amalan pertama, isbagul wudu alal makari, yaitu antum tetap menyempurnakan wudu meskipun antum dalam kondisi susah dan berat, seperti dalam kondisi dingin. Dalam kondisi dingin antum tetap sempurnakan wudu, ini pahalanya luar biasa. Beda pahalanya ketika di kondisi normal antum berwudu sempurna, beda di kondisi ketika antum berat berwudu, di kondisi kurang sehat, di kondisi antum kedinginan, antum tetap menyempurnakan wudu, itu pahalanya besar sekali. Wa kasratul khutha ilal masajid. Yang kedua, amalan yang dengannya Allah mengangkat derajat, menghapuskan dosa adalah memperbanyak langkah menuju ke masjid. Ini dalilnya tadi, disunnahkan orang ketika melangkah dia perpendek langkahnya supaya lebih banyak langkahnya. Kemudian yang ketiga, intidarus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah menegakkan salat. Menunggu salat setelah mengerjakan salat. Seperti ini, salat maghrib. Antum menunggu salat setelah antum menegakkan salat. Jadi setelah salat maghrib, antum berniat menunggu salat isya. Hanya saja keutamaan ini untuk mereka yang berniat menunggu salat.
Jadi perhatikan niat. Jadi untuk mereka yang apa? Ya menunggu salat, bagi mereka yang berniat untuk menunggu salat. Tidak ada yang dia niatkan berada di tempat itu kecuali menunggu salat. Maka apa pahalanya orang yang menunggu salat ba'da salat setelah dia menegakkan salat? Kata Nabi, fadalikumur ribat, fadalikumur ribat. Pahalanya itu menunggu salat seperti ribat, dan pahalanya itu kalian mendapatkan pahala seperti ribat. Atau apa pahalanya ribat tadi? Ya pahalanya luar biasa itu ribat, ya. Orang yang berjaga satu malam, satu hari misalnya di tempat tanah perbatasan, itu namanya ribat, dan itu pahalanya Masya Allah sangatlah besar. Ini selesai pembahasan kita. Pada pertemuan akan datang kita lanjutkan pembahasan azan dan iqamah. Jadi berurut ya. Nanti setelah pembahasan azan dan iqamah, ini penting seputar masalah azan dan iqamah. Di saat kita mukim, di saat kita safar, banyak pembahasan yang butuh antum ketahui tentang azan dan qomat ini, ya. Banyak hal yang butuh antum ketahui, apalagi ada pondok dan ada pesantren atau ada masjid yang baru kita bangun, kita butuh ilmu pengetahuan tentang azan dan qomat. Tentang azan dan qomat ini. Nah, baru setelah itu kita masuk ke pembahasan rukun salat, syarat sah salat, sifat salat, tata cara salat, ya. Kemudian apa yang disunnahkan dalam salat, ya. Kemudian apa pembatal-pembatal salat, apa yang dimakruhkan dalam salat, apa yang diharamkan dalam salat, apa hal-hal yang mubah boleh dilakukan dalam salat, itu semuanya akan dibahas. Berurut ya, berurut pembahasannya. Kita azan dulu ikhwan, insyaallah. Kita cukupkan. Tidak ditanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, kita buka setelah azan insyaallah. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.
حي على حي على Sudah kami akan jawab pertanyaan tentang bisa pertanyaan mengenai orang yang meninggalkan sholat kan kita akan kasih bahwa mengatakan dia kufur atau keluar dari Islam. Selanjutnya apakah dia berusaha atau bagaimana? Dia kembali sholat begitu atau bahkan hidayah misalnya yang tadinya dia sering meninggalkan sholat dengan sengaja kemudian dia mendapatkan hidayah apakah dia berusaha kembali atau Baik, bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia malas, kemudian dia bertobat, ya dia kembali bertobat, tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbaiki amalannya. Dia memperbaiki amalannya. Cukup dia perbaiki amalannya dan dia kembali melakukan apa yang menjadi wajib baginya, itu sudah cukup. Dan orang yang telah meninggalkan sholat yang sudah lewat, selama dia sudah bertobat, maka tobatnya itu cukup baginya. Tobat itu cukup baginya. Setelah itu dia perbaiki amalannya, dia melakukan islah perbaikan. Melakukan islah perbaikan. Nah, seperti itu yang saya ketahui. Saya tidak tahu kalau ada keterangan para ulama yang mengatakan orang bertobat dari perbuatan sholatnya dulu dia tinggalkan lalu dia mengulangi syahadatnya. Saya tidak tahu kalau ada keterangan seperti itu. Beda kalau orang yang jelas-jelas melakukan kesyirikan, misalnya ada hadis orang yang bersumpah dengan mengatakan demi Lata misalnya. Lata itu berhala ya. Ya, maka dia disuruh oleh Nabi SAW untuk mengulangi syahadatnya. Hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Adapun orang yang meninggalkan sholat malas, dia telantarkan beberapa sholat yang telah lewat, maka cukup dia antara dia dengan Allah bertobat, menyesali amalannya, perbuatannya. Setelah itu dia melakukan islah perbaikan. Nah, baru benar tobatnya. Assalamualaikum Ustaz, saya mencintai antum Ustaz. Nah, saya berharap kepada Allah agar saya bisa bersama Ustaz di surga. Amin. Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala menakdirkan kita semua di sini masuk surga insyaallah. Iya. Saya mau bertanya, bagaimana ada berdoa ketika kita menyebut salawat? Nah, bagaimana ada berdoa ketika kita menyebut salawat? Apakah salawat dulu lalu memuji Allah kemudian berdoa? Atau memuji Allah dulu lalu bersalawat kemudian berdoa? Baik, apakah ini juga dilakukan ketika sujud dalam salat? Jazakumullah khairan. Baik. Ketika seorang mau berdoa di dalam salat, ya. Pertama ya, tempat berdoa yang saya ketahui, tempat berdoa di dalam salat itu ada 3.
Yang saya ketahui dalilnya ada 3 tempat berdoa di dalam sholat. Tempat yang pertama ketika bersujud, ya kan? Tempat yang pertama ketika apa? Bersujud. Hadisnya nanti akan datang, insyaallah di pembahasan sholat. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajid. Fa'aksir doa. Sedekat-dekat seorang hamba dengan penciptanya ketika dia apa? Bersujud. Maka perbanyaklah berdoa. Faedah pertama di sini, faedah pertamanya, kita dianjurkan memperbanyak berdoa ketika bersujud. Itu yang pertama. Memperbanyak doa artinya apa? Boleh baca 1 doa, 2 doa, 3 doa, 4 doa, 5 doa, terserah. Faedah kedua, hadis ini berlaku di dalam salat wajib maupun dalam salat sunnah. Maka antum dianjurkan memperbanyak berdoa dalam salat wajib maupun dalam salat apa? Sunnah, boleh melakukannya. Faedah ketiga, ya terkait dengan memperbanyak berdoa di sini, seorang ketika dia berdoa hendaklah dia menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab. Karena khilaf di kalangan ulama mazhab. Di mazhab Malik berbeda dengan mazhab Hanafiyah, berbeda di mazhab Imam Ahmad, dan berbeda di mazhab Imam Syafi'i. Bahkan di mazhab Imam Malik, beliau berpendapat bahwa seorang yang berdoa di dalam sholat menggunakan bahasa selain bahasa Arab, sholatnya batal. Sholatnya batal. Ya khilaf tentang masalah ini khilaf, dan ada fatwa ulama yang datang di zaman kita dari fatwa Lajnah Daimah mengatakan bahwasannya orang yang berdoa dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab itu tidaklah sampai membatalkan sholatnya. Hanya saja para ulama mengatakan diringankan berdoa di dalam sholat menggunakan bahasa non-Arab, bukan bahasa Arab dia pakai, untuk orang yang betul-betul awam tidak paham bahasa Arab. Untuk orang yang tidak paham bahasa Arab. Adapun bagi mereka yang belajar, maka dia hendaklah berdoa menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab. Banyak di doa pakai bahasa Arab, dia belajar kita membaca doa. Banyak buku-buku Hisnul Muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahasa Arab itu kan. Rabbighfirli wa liwalidayya. Yang bisa dibaca. Iya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu semuanya doa itu. Pakai bahasa Arab. Jangan pakai bahasa selain bahasa Arab. Kemudian faedah yang keempat tentang hadis ini, berdoa ketika bersujud itu tidak dikhususkan di sujud terakhir saja. Keliru. Kalau kita mengatakan sujud yang paling afdal berdoa sujud terakhir, itu tidak benar. Karena Nabi tidak pernah menyebutkan sujud terakhir. Nabi tidak membatasi berdoa sujud terakhir, tidak. Sehingga berdoa ketika sujud itu berlaku di sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat. Kapan dia sujud? Itu adalah kondisi antara dia dengan Allah, kondisi yang paling dekat. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba dengan penciptanya ketika dia bersujud. Nah, di situ dia perbanyak berdoa. Yang penting sujud. Yang penting bersujud. Nah, itu yang saya tahu. Nah, tempat yang kedua berdoa adalah ketika tasyahud. Ketika apa? Tasyahud akhir. Kebanyakannya pendapat para ulama tasyahud akhir. Nah, di situ langsung dia berdoa. Tadi pertanyaannya, apakah dia memuji Allah Ta'ala dulu, baru berselawat, baru berdoa, ataukah dibalik, berselawat dulu, baru memuji Allah, baru berdoa. Kalau antum berdoa di ketika sujud, langsung dia berdoa di situ. Langsung dia berdoa. Langsung. Karena kenapa? Nabi mengajarkan doa ketika bersujud, di antara doa yang Nabi baca, ya muqallibal qulub, langsung. Tapi antum baca itu setelah membaca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Baru antum berdoa. Ya muqallibal qulub. Di situ kan antum memuji Allah, ya tidak? Subhana rabbiyal a'la, pujian atau bukan? Ya, pujian. Maha suci Allah al-a'la yang maha tinggi. Baru antum berdoa. Ya, karena Nabi langsung berdoa seperti itu. Ya, kalau antum tasyahud akhir, maka langsung juga antum berdoa. Kenapa? Karena di awal tasyahud itu pujian penuh untuk Allah Ta'ala. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu apa itu? Pujian untuk Allah, setelah itu salawat untuk Nabi. Apa setelah pujian itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru antum berselawat tidak? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi selesai itu apa? Apa antum baca? Innaka Hamidum Majid. Selesai kan? Antum langsung baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Langsung berdoa. Kenapa? Sudah ada pujian dan sudah ada apa? Salawat. Itu tempat yang kedua berdoa dalam salat. Yang saya ketahui. Tempat yang ketiga, ketika antum sedang membaca Al-Quran. Itu tempat yang ketiga. Ketika antum membaca Al-Quran, sebagaimana yang dilakukan Nabi dan sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya Nabi kalau melewati ayat tentang surga, Nabi berdoa, Allahumma inna as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta padamu surga. Kalau lewat ayat, Nabi membaca ayat Al-Quran tentang neraka, maka Nabi berlindung dari neraka. Itu kalau kita tahu artinya. Ya, kalau sholat sudah baca Al-Quran, ada lewat pembahasan surga, berdoa tentang surga. Ada lewat tentang neraka, antum berlindung dari neraka. Ada lewat ayat tentang orang-orang yang disiksa, antum berlindung dari orang-orang yang disiksa. Antum boleh berdoa di situ, tapi ingat menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab. Ya. Itu 3 tempat. Jadi kalau antum berdoa di luar sholat, cocoknya seperti ini. Kalau antum angkat tangan begini, maka antum puji dulu Allah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda. Ya antum puji-puji Allah Ta'ala. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya kan? Baru antum berdoa. Ya, baru antum berdoa dan antum menutup doa antum dengan salawat. Itu yang saya ketahui, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah ada pendapat jika seorang masuk pada saat yang masuk dapat imamnya syawal, apakah ada pendapat dia harus ikut atau dia harus berfardhu? Kalau mendapati imam dalam kondisi apa? Itu tasawuf. Iya, karena ada sebagian orang muslim saya sama-sama masuk dia harus ikut. Apakah ada pendapat seperti itu? Baik. Yang pertama yang perlu untuk ketahui terkait tentang salat, nanti akan lewat di pembahasan kita. Datang dalam sebuah hadis, bahwa seorang muslim yang datang masbuk semuanya sama, ya diperhatikan. Siapapun orang yang masbuk datang ke masjid, maka dia wajib mengikuti imam dalam kondisi apapun. Itu hadis, ada hadisnya. Ya, dia wajib mengikuti imam dalam kondisi apapun. Kalau antum masuk masjid, antum dapati imam ruku, antum ikut imam ruku. Kalau antum masuk masjid, antum dapati imam sujud, antum takbir. Setelah takbiratul ihram, antum ikut sujud. Ya, kalau antum masuk masjid, antum dapati imam tasyahud atau duduk antara 2 sujud, antum takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, antum langsung ikut duduk. Ini yang pertama. Maka kesalahan di sini ketika orang menunggu imam bangkit berdiri baru dia takbir. Itu kesalahan satu. Ya. Pembahasan kedua, jadi ini pembahasan yang kedua, orang yang datang masbuk, orang yang datang dia masbuk, lalu dia dapati imam mau ruku imamnya, mau sujud, mau duduk, mau tasyahud, kapan dia tidak takbiratul ihram, dia langsung ikut imamnya ruku. Misalnya dia masuk masjid, imamnya ruku, langsung dia takbir, langsung ruku, Allahu Akbar. Tidak sah salatnya. Kenapa? Karena dia tidak takbiratul ihram. Atau dia dapati imamnya sujud, dia langsung takbir, langsung turun sujud, tidak takbiratul ihram. Atau dia dapati imamnya duduk atau tasyahud, dia langsung masuk masjid, dapat imam duduk, dia langsung duduk, tidak takbiratul ihram. Maka salatnya ini apa? Tidak sah. Karena salat itu nanti dikatakan sah kalau dia memulai salatnya dengan apa? Takbiratul ihram. Iya. Kecuali kalau orang itu tadi misalnya,
orang itu tadi dia ikuti imam, dia misalnya imamnya duduk atau imamnya tasyahud, dia langsung duduk bertasyahud, langsung dia ikut bertasyahud, dan takbiratul ihram, pas dia bangkit berdiri baru takbiratul ihram. Ini salah. Kenapa salah? Tidak ada faedahnya antum ikuti imam kalau antum tidak takbiratul ihram, tidak ada faedahnya. Ada faedahnya tidak? Dapat pahala? Tidak ada pahalanya. Karena dia belum dianggap sholat. Orang nanti dianggap sholat kalau dia sudah takbiratul ihram. Nah, kalau dia langsung duduk bersama imam atau langsung duduk tasyahud bersama imam, itu enggak ada faedahnya, enggak ada faedahnya. Bahkan dia telah melakukan perbuatan sia-sia dan melanggar syariat. Ya, kalau mau dapat pahala, takbiratul ihram dulu. Faedah ketiga terkait tentang masalah mengikuti imam atau masbuk. Antum wajib takbiratul ihram. Antum wajib takbiratul ihram dalam posisi berdiri. Wajib dalam posisi berdiri. Kalau antum dapati imamnya ruku, ya, atau antum dapati imamnya sedang bersujud, atau antum dapati posisi imam sedang duduk antara dua sujud atau tasyahud, maka wajib antum takbiratul ihram dalam posisi berdiri full membaca Allahu Akbar, kata para ulama, sampai rohnya Allahu Akbar. Posisinya berdiri, bukan Allahu Akbar begini, gak sah. Dipahami? Jadi nggak boleh antum takbiratul ihram, imamnya sudah ruku, antum takbiratul ihramnya begini, Allahu Akbar, tidak sah. Kenapa? Kata Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah, dan ini pakarnya ulama ahli fikih, mengatakan wajib membaca takbiratul ihram dalam posisi berdiri, karena baca takbiratul ihram yang diajarkan Nabi SAW, membaca takbiratul ihram dalam posisi berdiri dibaca dari A sampai Roh Akbar. Paham nih? Posisinya apa? Berdiri, bukan posisi mau ruku, apalagi posisi mau sujud, bukan. Salah. Maka kata Imam Nawawi, siapa yang takbiratul ihram, dia takbiratul ihramnya ketika dia ruku sudah. Jadi ada takbiratul ihram karena imam ruku, dia mau kejar ruku. Dia mau kejar ruku, akhirnya apa? Takbiratul ihramnya apa? Allahu Akbar. Maka Imam Nawawi berkata, salatnya orang ini tidak sah. Salatnya apa? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia takbiratul ihram bukan di posisi apa? Berdiri. Ini faedah penting sekali. Nah, banyak orang yang keliru takbiratul ihramnya mau turun ruku, sujud, macam-macam. Nah, faedah keempat terkait tentang masalah takbiratul ihram. Antum kalau takbiratul ihram, kalau antum mendapati imam bukan posisi berdiri, bukan posisi berdiri, tapi posisi ruku, bukan posisi berdiri ya, tapi posisi ruku, sujud, duduk antara dua sujud atau tasyahud, maka ketika antum takbiratul ihram, antum tidak bersedekap. Paham? Kita takbirnya antum dapat imam ruku atau sujud, maka antum takbir Allahu Akbar, tangannya antum turun. Posisi berdiri sempurna. Allahu Akbar. Posisi sempurna berdiri ya. Setelah itu baru antum ruku. Allahu Akbar. Paham? Jangan ikuti imam ruku, langsung takbiratul ihram sambil ruku, enggak boleh. Enggak sah itu kata para ulama. Ya tapi karena kejar-kejaran, mati nih. Allahu Akbar. Nah, ini enggak sah salatnya antum. Iya. Jadi seorang kembali ini faedah keempat, membaca takbiratul ihram ketika imam yang mendapati ruku, sujud dan seterusnya, maka antum takbiratul ihram tidak bersedekap. Allahu Akbar, turunkan tangan antum, baru antum ikuti imamnya ruku atau ikuti imamnya sujud atau ikuti imamnya duduk antara dua sujud. Bisa dipahami ya? Ya, begitu caranya yang benar. Kalau antum ditanya apa alasannya kenapa tidak bersedekap, ada yang bisa jawab? Kenapa tidak bersedekap? Nah, saya mau tanya dulu. Ketika imamnya ruku misalnya, atau imamnya sujud, atau duduk antara dua sujud, kenapa kalau takbir Allahu Akbar antum tidak bersedekap? Saya mau tanya antum. Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, kita kasih hadiah. Iya. Hadiahnya jazakallah khairan. Ada yang bisa jawab? Kalau antum menjawab pakai ilmu ya, jangan kayaknya ambil ilmu itu.
Teka-teki namanya itu. Kayaknya Ustaz saya. Tidak ada ilmu kayaknya tidak ada. Apa jawabannya? Kata para ulama, alasannya karena bersedekap itu hanyalah posisi berdiri. Bisa dipaham? Bersedekap itu dipakai di posisi apa? Berdiri. Kalau antum ruku bersedekap tidak? Tidak. Makanya ketika antum mau ruku ikuti imam, kan innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Sekarang imam ruku, antum sebenarnya mau posisi berdiri atau mau posisi ruku? Mau ruku. Makanya antum ketika takbiratul ihram, antum bukan posisi bersedekap. Antum mau ruku, maka antum turunkan tangan, langsung ruku setelah itu. Bisa dipaham? Ketika sujud sama gitu. Antum takbiratul ihram bukan posisi berdiri, tapi mau apa? Sujud. Makanya antum tidak bersedekap. Antum silakan tanya ustaz yang lain, pasti jawabannya sama di jawabannya itu. Ya, Ustaz Zulkarnain ditanya jawaban seperti ini jawabannya juga. Ustaz Zulkarnain ditanya tentang pertanyaan semisal tadi, yang saya terangkan sama keterangannya dengan apa yang saya sebutkan. Wallahu a'lam. Sudah Iwan? Kita cukupkan. Allah taala a'lam bissawab. Nakfi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.